Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang logika sebagai sarana berpikir ilmiah, mata kuliah filsafat ilmu, yang telah didiskusikan dan disusun oleh tim 3 beranggotakan yang pertama Putrika Juliana dengan NIM 201 221 204, yang kedua Maulina Nur Fauzi dengan NIM 201 221 205, yang ketiga Anissa Diasa Fitri dengan NIM 201 221 206, yang keempat Ruzima Cahyani Zuharo dengan NIM 201 221 207, yang kelima Anggun Cantika Larasati dengan NIM 201 221 208, yang keenam Karisma Indri Antika dengan NIM 201 221 209, yang ketujuh Rizky Wahyu Ramadan dengan NIM 201 221 210, yang ke-8 Nabila Salsabila dengan NIM 201 221 211. Pokok pembahasan yang pertama sejarah perkembangan logika, yang kedua hakikat logika, yang ketiga pengertian berpikir ilmiah, yang keempat sarana berpikir ilmiah, yang kelima logika dalam berpikir ilmiah, yang keenam macam-macam logika, yang ketujuh manfaat logika. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah logika. Yang pertama, sejarah logika. Logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi masih dalam arti seni berdebat. Alexander Aprodisias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang yang pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran. Selanjutnya, logika mengalami masa dekadensinya yang panjang. Logika menjadi sangat dangkal dan sederhana sekali. Masa itu dipergunakan buku-buku logika seperti Isagoge dari Propyrus, Von Stenti dari John Damascus, buku-buku komentar logika dari Boethius, buku sistematisasi logika dari Thomas Aquinas. Kesemuanya mengembangkan logika Aristoteles. Kemudian, logika dipelajari secara meriah dalam kalangan luas, menimbulkan berbagai pendapat dalam hubungannya dengan masalah agama. Ibnu Salih dan Imam Nawawi menghukumi haram mempelajari matik sampai mendalam. Al-Ghazali menganjurkan dan menganggap baik, sedangkan menurut jumhur ulama membolehkan bagi orang-orang yang cukup akalnya dan kokoh imannya. Logika sendiri adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membahas tentang aturan berpikir sehingga aturan tersebut dapat menarik kesimpulan yang benar. Dengan memahami metode atau aturan ini dapat menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Logika memiliki umur yang sama seperti manusia, karena sejak manusia lahir, logika sudah ada dan manusia sudah memikirkannya. Logika tersebut bernama logika naturalis karena didasarkan pada kodrat dan fitrah manusia. Materi yang kedua yaitu hakikat logika. Menurut Capron, Adi Subrata dalam Mundiri mengatakan bahwa logika adalah berasal dari bahasa Latin logos yang berarti perkataan atau sabda. Kemudian, menurutnya juga istilah lain sering juga disebut mantik, berasal dari kata Arab yang diambil dari kata nataha yang berarti berkata atau berucap. Sedangkan menurut Irving M. Covey dalam Mundiri, memaknai kata logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk
membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Selanjutnya, hampir sejalan dengan yang dikemukakan oleh Irving, W. Post-Proprojo dalam Susanto memberikan definisi logika, yakni logika menunjukkan, meletakkan, menguraikan, dan membuktikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang akan menjaga kita agar tidak terjerumus dalam kekeliruan atau kesesatan. Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Maka sebab itu, manusia harus memiliki pemikiran yang akan menghasilkan pemikiran yang benar dan memiliki penalaran dengan tujuan agar untuk menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Pengetahuan dihasilkan dari penalaran dan ada landasan kebenaran, maka proses berpikir harus dilakukan dengan cara tertentu. Dalam penarikan kesimpulan dianggap benar dan dilakukan menurut ketentuan metode, dianggap benar jika penarikan kesimpulan dilakukan menurut cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan inilah yang disebut dengan logika. Materi yang ketiga yakni pengertian berpikir ilmiah. Berpikir dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk menentukan langkah yang akan ditempuh. Sedangkan ilmiah sendiri berarti ilmu. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis sendiri bermakna masuk akal, sedangkan empiris dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menurut Hilway tahun 1956. Menurut Salam, pengertian berpikir ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Yang kedua, proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut Jujun S. Surya Sumantri dalam buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer yang diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Sinar Harapan, berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Sedangkan menurut Kartono dalam Khotijah, berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Dan menurut Mumuh Mulyana Mubarak, sarjana ekonomi, berpikir ilmiah adalah metode berpikir yang didasarkan pada logika deduktif dan induktif. Jadi, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu yang bercirikan dengan adanya kausalitas, analisis, dan sintesis. Berpikir ilmiah merupakan suatu pemikiran atau tindakan seorang manusia yang menggunakan dasar-dasar dan ilmu tertentu, sehingga ide tersebut dapat diterima oleh orang lain. Berpikir ilmiah juga harus melalui proses yang panjang dan benar karena akan menyangkut kebenaran. Selanjutnya, materi yang keempat yakni sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah. Menurut Suri Sumantri, sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Sarana ilmiah merupakan suatu alat. Dengan alat ini, manusia melaksanakan kegiatan ilmiah. Pada saat manusia melakukan tahapan kegiatan ilmiah, diperlukan alat berpikir yang sesuai dengan tahapan tersebut. Manusia mampu mengembangkan pengetahuannya karena manusia berpikir mengikuti kerangka berpikir ilmiah dan menggunakan alat-alat berpikir yang benar. Untuk mendapatkan ilmu, diperlukan sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir diperlukan untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik dan teratur.
Sarana berpikir ilmiah ada 4, yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistika. Sarana berpikir ilmiah merupakan bahasa sebagai alat komunikasi verbal untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Logika sebagai alat berpikir agar sesuai dengan aturan berpikir sehingga dapat diterima kebenarannya oleh orang lain. Matematika berperan dalam pola berpikir deduktif sehingga orang lain dapat mengikuti dan melacak kembali proses berpikir untuk menemukan kebenarannya. Dan statistika berperan dalam proses pola berpikir induktif untuk mencari kebenaran secara umum. Adapun sarana berpikir ilmiah adalah bahasa, matematika, statistika, dan logika. Keempat sarana berpikir ilmiah ini sangat berperan dalam pembentukan ilmu yang baru. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa dalam konteks ini memungkinkan manusia berpikir secara abstrak, sistematis, teratur, dan terus-menerus dan menguasai pengetahuan. Dengan bahasa, manusia berbeda dari binatang, bisa memikirkan dan membicarakan objek-objek yang tidak berada di depan matanya. Kehidupan dunia yang kompleks dibahasakan dalam pernyataan-pernyataan yang sederhana dan bisa dimengerti. Bahasa pun menjadikan kita dapat pengetahuan kepada orang lain dan mengapresiasikan sikap dan perasaan kepada orang lain. Lewat bahasa juga, manusia menyusun sendi-sendi yang membuka rahasia alam dalam berbagai teori seperti elektronik, termodinamik, relativitas, dan kuantum. Bahkan menurut Francis Bacon, dengan bahasa manusia mampu mendapatkan pengetahuan dan kekuasaan. Ringkasnya, bahasa membantu ilmuwan berpikir ilmiah, yaitu berpikir induktif dan deduktif. Dengan perkataan lain, bahasa menjadi alat baginya untuk menarik kesimpulan-kesimpulan induktif maupun deduktif. Bahasa memungkinkan ilmuwan melaksanakan silogisme dan menarik kesimpulan atau pengetahuan ilmiah. Yang kedua adalah matematika. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk kekuasaan. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan macam-macam ilmu pengetahuan. Perhitungan matematis misalnya menjadi dasar desain ilmu teknik. Metode matematis yang dapat memberikan inspirasi kepada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi. Bahkan pemikiran matematis dapat memberi warna kepada arsitektur dan seni lukis. Matematika dalam perkembangannya memberikan masukan-masukan pada bidang-bidang keilmuan yang lainnya. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk menghitung dan mengukur. Objek ilmu alam misalnya gejala-gejala alam yang dapat diamati dan dilakukan penelaahan secara berulang-ulang. Berbeda dengan ilmu sosial yang memiliki objek penelaahan yang kompleks dan sulit melakukan pengamatan. Di samping objeknya yang tak terulang-ulang, maka kontribusi matematika tidak mengutamakan pada lambang-lambang bilangan. Yang ketiga adalah statistika. Pengertian statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Statistika digunakan untuk menggambarkan suatu persoalan dalam suatu bidang keilmuan. Maka, dengan menggunakan prinsip statistika, masalah keilmuan dapat diselesaikan. Suatu ilmu dapat didefinisikan dengan sederhana melalui pengujian statistika dan semua pernyataan keilmuan dapat dinyatakan secara faktual. Dengan melakukan pengujian melalui prosedur pengumpulan fakta yang relevan dengan rumus hipotesis yang terkandung fakta-fakta empiris. Maka hipotesis itu diterima keabsahan dengan kebenaran, tetapi juga sebaliknya. Secara etimologis, kata statistik berasal dari kata status yang mempunyai persamaan arti dengan state dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan arti negara.
Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan, keterangan, atau data, baik yang berwujud angka atau kuantitatif maupun yang berwujud tidak angka atau kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan bagi suatu negara. Namun pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi dengan kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja. Jadi, statistika merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan untuk mengolah dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Untuk dapat mengambil suatu keputusan dalam kegiatan ilmiah, diperlukan data-data, metode penelitian, serta penganalisisan yang harus akurat. Dan yang keempat adalah logika. Logika adalah jalan pikiran yang masuk akal. Definisi ini dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Logika disebut juga sebagai penalaran. Menurut Salman, penalaran adalah suatu proses penemuan kebenaran dan setiap jenis penalaran memiliki kriteria kebenarannya masing-masing. Logika adalah cara berpikir atau penalaran menuju kesimpulan yang benar. Aristoteles adalah pembangun logika yang pertama. Logika menurut Aristoteles tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik penambahan maupun pengurangan. Aristoteles memperkenalkan dua bentuk logika yang sekarang ini kita kenal dengan istilah deduksi dan induksi. Logika deduksi dikenal juga dengan nama silogisme. Silogisme adalah menarik kesimpulan dari pernyataan umum atas hal yang khusus. Contoh terkenal dari silogisme adalah semua manusia akan mati. Ini merupakan pernyataan umum, premis mayor. Isnur adalah manusia. Ini adalah pernyataan antara, premis minor. Dan kesimpulannya adalah Isnur akan mati. Logika induksi adalah kebalikan dari deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan umum. Contohnya, Isnur adalah manusia dan ia mati. Ini merupakan pernyataan khusus. Muhammad, Asep, dan lain-lain adalah manusia dan semuanya akan mati. Dan ini merupakan pernyataan antara. Dan kesimpulannya adalah semua manusia akan mati. Selanjutnya, materi yang kelima, yakni logika dalam berpikir ilmiah. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu logika disebut dengan logika epistem atau Latin logika scientia, atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara luas, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui, dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero atau abad ke-1 sebelum Masehi, akan tetapi masih dalam arti seni berdebat. Alexander Aphrodiseus atau sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang yang pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Logika tuanya dengan umur manusia. Logika sama tuanya dengan umur manusia, sebab sejak manusia itu ada, manusia sudah berpikir. Manusia berpikir sebenarnya logika itu telah ada. Hanya saja logika dinamakan logika naturalis, sebab berdasarkan konsep dan fitrah manusia saja. Manusia walaupun belum mempelajari hukum-hukum dan kaidah-kaidah ilmiah, namun praktis sudah dapat berpikir dengan teratur. Untuk selanjutnya, materi yang keenam yakni macam-macam logika.
F. Macam-macam logika. Macam-macam logika menurut De Liang Jie dalam Adib. A. Logika dalam pengertian luas dan sempit. Dalam arti sempit, logika dipakai berarti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. B. Logika deduktif dan induktif. Logika deduktif mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya, sehingga bersifat betul menurut bentuknya saja. Sedangkan logika induktif mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus sampai pada kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi probability. C. Logika formal, minor, dan material atau mayor. Logika formal atau disebut dengan logika minor mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenarannya. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya, mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. D. Logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu dari istilah pernyataan yang dimaksud. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Logika filsafati dan matematik. Logika filsafati merupakan ragam logika yang punya hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika kewajiban dengan etika atau logika arti dengan metafisika. Sedangkan logika matematik menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Menurut Adib, macam-macam logika selain yang sudah disebutkan di atas juga terdapat logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah menggunakan kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan yang subjektif. B. Logika ilmiah. Logika ini ada sejak lahir, yang berfungsi memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam pemikiran. Menurut Murdini, macam-macam logika antara lain berdasarkan segi kualitasnya. Logika atau matih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu logika naturalis, matih al-fitri, dan logika artificialis atau ilmiah, matih asuri. Logika naturalis, matih al-fitri, yaitu kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan akal bawaan manusia. Akal manusia yang normal dapat bekerja secara spontan sesuai hukum-hukum logika dasar. B. Sedangkan logika artificialis atau ilmiah, matih asuri, yang bertugas membantu matih al-fitri. Matih ini memperhalus, mempertajam, serta menunjukkan jalan pemikiran agar akal dapat bekerja lebih teliti, efisien, mudah, dan aman. Dilihat dari metodenya, dibedakan atas logika tradisional matih al-qadim dan logika modern matih al-hadis. A. Logika tradisional adalah logika Aristoteles dan logika daripada logikus yang lebih kemudian, tetapi masih mengikuti sistem logika Aristoteles. B. Logika modern tumbuh dan dimulai abad ini ditemukan sistem baru, metode baru yang berlainan dengan sistem logika Aristoteles. Saatnya dimulai sejak Raimundus lulus
menemukan metode baru logika yang disebut ars magna. Menurut Adib, macam-macam logika selain yang sudah disebutkan di atas juga terdapat logika alamiah dan logika ilmiah. A. Logika alamiah menggunakan kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. B. Logika ilmiah. Logika ini ada sejak lahir yang berfungsi memperhalus, mempertajam pikiran, serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam pemikiran. Menurut Mundiri, macam-macam logika antara lain berdasarkan segi kualitasnya. Logika matematik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu logika naturalis, mantik al-fitri, dan logika artifisialis atau ilmiah, mantik asyuri. A. Logika naturalis atau mantik al-fitri, yaitu kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan akal bawaan manusia. Akal manusia yang normal dapat bekerja secara spontan sesuai hukum-hukum logika dasar. B. Sedangkan logika artifisialis atau ilmiah, mantik asyuri, yang bertugas membantu mantik al-fitri. Mantik ini memperhalus, mempertajam, serta menunjukkan jalan pemikiran agar akal dapat bekerja lebih teliti, efisien, mudah, dan aman. Dilihat dari metodenya, dibedakan atas logika tradisional, mantik al-qadim, dan logika modern, mantik al-hadis. A. Logika tradisional adalah logika Aristoteles dan logika daripada logikus yang lebih kemudian, tetapi masih mengikuti sistem logika Aristoteles. Para logikus sesudah Aristoteles tidak membuat perubahan atau mencipta sistem baru dalam logika, kecuali hanya membuat komentar yang menjadi logika Aristoteles lebih elegan dengan sekedar mengadakan perbaikan-perbaikan dan membuang hal-hal yang tidak penting dari logika Aristoteles. B. Logika modern tumbuh dan dimulai abad XII. Mulai abad ini ditemukan sistem baru, metode baru yang berlainan dengan sistem logika Aristoteles. Saatnya dimulai sejak Raimundus Lullus menemukan metode baru logika yang disebut ars magna. Oke, next. Selanjutnya yaitu manfaat logika. Manfaat logika secara historis tentu ada makna dan manfaat bagi manusia. Secara singkat, manfaat logika dalam ilmu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, logika menyatakan, menjelaskan, dan menggunakan prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, logika menambah daya pikir abstrak dan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Yang ketiga, logika mencegah kita tersedat oleh segala sesuatu yang tidak peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Yang keempat, logika di masa sekarang dikenal era of reason, membantu kita untuk berpikir sendiri dan tahu membedakan yang benar dan yang palsu. Yang terakhir, yang kelima, logika membantu orang untuk dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur. Karena dengan berpikir demikian, ia dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kesesatan. Dari manfaat logika yang bermacam-macam itu, menandai bahwa proses berpikir itu penting. Berpikir yang logis juga menandai tingkat berpikir seseorang untuk menjadi pemimpin dalam ruang lingkup apapun. Tanpa logika, jelas kurang sukses.
untuk memberikan ceramah pada suatu komunitas. Logika juga cukup berperan untuk mempengaruhi orang. Orang yang belajar dengan bahasa terpaan pasti butuh logika untuk memahami dan dipikirkan orang lain. Belum lagi jika bahasa terpaan ini digunakan yang lemah ingatan, cacat tubuh, tentu membutuhkan permainan logika. Sekian presentasi dan pembahasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan salah penulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.